Udah? Baca? Sekarang baca. Ini masih muda. Biar suaranya masuk YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba, amma ba'd. Khana izzai rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatil Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, atau terjemahan bahasa Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Kita masuk ke bahasan yang ke-30 ya? 31. Yaitu kekasih Allah. Kekasih Allah dan kekasih syaitan. Nah, jadi judul bahasa Arabnya Auliya Ar-Rahman wa Auliya Asy-Syaitan. Nah, baca. Kekasih Allah dan kekasih setan. Allah berfirman, ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surah Yunus. Nah, judul kita pada malam hari ini sangat-sangat penting sekali harus kita pahami, yaitu berbicara masalah kekasih Allah dan kekasih syaitan. Dalam bahasa Arabnya Auliya Allah wa Auliya syaitan. Auliya itu bentuk jamak dari kata wali. Berarti kalau satunya wali Allah dan wali syaitan. Sebelum kita jauh melangkah membahas para wali ini, ada baiknya kita tahu dulu apa sih arti wali itu. Wali ada sudah. Jadi permain bukan? Jangan sampai salah tadi. Tolong jawab nanti. Wali ini bahasa Arabnya ya, waliyun. Jamaknya auliya atau wali ketika dia sendiri, maka artinya banyak, tergantung kemana kita mengarahkan. Kita mengarahkan. Wali ini kalau sendiri bisa tadi disebutkan kasih. Yang kedua bisa teman dekat. Bisa siapa lagi? Apa? Wali murid. Ya, berarti siapa? Bisa pemimpin. Ada lagi? Teman dekat, teman dekat sudah kasih, sudah pemimpin. Ini antara definisi wali atau penguasa ya, atau penguasa.
Dan wali ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Artinya kalau antum buka kamus besar bahasa Indonesia, sudah ada kata wali di sini. Dan wali itu artinya tergantung kemana kita sandarkan kata-kata wali itu. Kalau kita sandarkan ke wali misalnya, akan kelas, apa artinya itu? Hah? Ya? Apa artinya? Wali kelas apa artinya? Penguasa di kelas kan? Kalau wali murid? Nggak harus orang tuanya. Ya? Wali murid siapa wali murid? Ya? Siapa? Penguasa terhadap murid itu, jawab. Wali kota? Penguasa kota. Wali apa lagi? Nikah. Masya Allah. Mana tadi? Mana orangnya tadi? Yang mana orangnya? Katakan. Kayaknya mau nikah lagi kayaknya. Betul. Wali nikah. Apa nih wali nikah? Apa itu wali nikah? Orang yang memberikan izin kepada perempuan untuk nikah dengan pasangannya. Dan nggak harus bapaknya. Namun yang pertama memang bapaknya. Kemudian siapa lagi kalau nggak ada bapaknya? Ya. Bisa ke atas dulu, bisa ke bawah. Kalau kakeknya sudah nggak ada, ke bawah. Siapa itu? Ada nggak saudara kandungnya? Nggak ada ke samping. Ya, paman dari bapaknya. Nggak ada baru ke kiri kanannya. Itulah wali. Nah, dalam bahasa Arab, jadi kalau kita berdiri sendiri, maka kalau dia berdiri tidak disandarkan kemana-mana, maka itu disandarkan kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu sempat ada sempat gesekan-gesekan dulu masalah perdebatan masalah wali ini kan. Katanya di Al-Maidah ayat berapa? 51, ada tahu bunyinya? Dalam Al-Quran itu ada Allah sebutkan kata wali, ada Allah sebutkan kata-kata aulia, dua-duanya Allah sebutkan. Allahu waliyul ladzina amanu. Itu surat Al-Baqarah, betul enggak? Di sebelum surat ayat kursi itu, sebelum ayat kursi, ada yang hafal? Al-Baqarah? Atau setelahnya? Setelahnya ya, setelahnya. Coba dulu. Terus di halaman ke berikutnya kan? Paling atas. Wah, ini bisa hafal-hafal halaman, enggak hafal ayatnya. Ya? Iya. Kiri ya? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, Masya Allah. Apa ayatnya itu yang penting? Apa yang penting? Itu kan yang penting kan? Nomor halaman nggak penting kayaknya. Yang penting kan ayatnya. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum wal ladzina kafaru awliya. Jadi Allah sebutkan dua itu. Ada wali dan juga ada aulia. Dan subhanallah, masing-masing Allah sebutkan 5. Wali itu 5 kali, aulia itu 5 kali dalam Al-Quran Karim. Dan masing-masing artinya beda-beda kemana disandarkan itu, kemana disandarkan. Nah makanya diantara yang kita katakan itu tadi, bisa teman dekat, bisa sahabat, bisa penguasa, pemimpin, bisa kalau tadi yang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat Al-Maidah ayat yang ke-51 Allah berfirman,
la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak sepantasnya orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir sebagai aulia. Nah, disinilah para pakar Indonesia berspekulasi. Oh, aulia di sini bukan pemimpin, tapi teman dekat atau kekasih. Ingat, dalam Islam memilih kekasih atau memilih teman dekat tidak boleh orang kafir. Betul tidak? Apalagi sebagai pemimpin. Apalagi sebagai pemimpin. Teman dekat saja tidak boleh, apalagi sebagai pemimpin dan penguasa. Kalau wali kelas boleh ya? Boleh nggak wali kelas sebagai orang kafir, wali kelas di pondok misalnya? Boleh nggak? Nggak boleh juga ya? Apalagi yang lebih tinggi daripada ini. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas masalah auliya Allah dan syaitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan juga tidak bersedih akan nasib mereka di dunia ini. Tentang kondisi ekonomi mereka juga tidak takut mereka. Kenapa? Karena mereka bersandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wali yang sesungguhnya. Dan wali Allah itu nanti kita akan dapatkan, jelaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan gelar wali. Bukan dengan bertapa, bukan dengan bertapa pergi ke sebuah gua bertapa, nggak makan, nggak minum. Itu bukan wali Allah. Kalau memang begitu caranya. Karena untuk mendapatkan kewalian itu nggak sembarang. Mau jadi wali kelas sembarang tidak? Sembarang tidak jadi wali kelas? Tidak. Guru-guru terpilih kan? Mau jadi wali kota sembarang tidak? Tidak. Apalagi menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak segampang itu bertapa sekian hari nggak makan nggak minum, tiba-tiba masya Allah turun wahyu, masya Allah. Itu bukan wali Allah, bukan wali Allah. Karena itu bukan cara untuk mendapatkan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa wali adalah orang mukmin yang bertakwa dan menjauhi maksiat. Ia berdoa hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terkadang tampak kepadanya karomah ketika sedang dibutuhkan, seperti karomah yang tampak pada Maryam ketika ia mendapatkan rizki berupa makanan di rumahnya. Nah, jadi di ayat yang kita baca tadi itu bahwasannya para wali Allah itu apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman di sini apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan betapa, bukan menyembah. Kenapa rasanya senyum dengan betapa ini? Karena itu yang kita pahami dulu. Karena terpengaruh dengan film-film yang ada, bahwa untuk jadi wali itu harus bertapa. Masya Allah. Bertapanya apa? Di mana bertapanya? Di mana? Ya? Di mana? Masya Allah. Jadi kalau bertapa nggak makan gimana sholatnya itu? Berarti nggak sholat dong? Nggak sholat, nggak buang hajat, nggak tahu gimana ceritanya. Baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau dengan bertakwa, gimana cara sholatnya? Gimana istinjanya? Gimana istijmarnya? Bagaimana buang hajat? Sampai berlumut katanya. Berarti nggak mandi-mandi betul. Padahal Islam nyuruh kita kan membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa. Kemudian dia senantiasa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa berdoa kepada Allah dan tidak syirik. Tidak syirik. Nah, itu kalau bertapa itu minta apa itu?
Minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Antum yang jawab ya, Anda jawab. Jadi dia mentauhidkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah dan senantiasa dia hati-hati agar dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul yang namanya apa? Karamah. Muncul yang namanya apa? Karamah dalam dirinya dengan kesolehannya itu. Dengan kesolehannya. Makanya sering kita lihat ada orang-orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi Masya Allah, hidupnya begitu tenang, damai, tentram. Kenapa? Ada karamah, ada karisma dalam dirinya. Ada karisma dalam dirinya. Senyumnya memerkah, kemudian luar biasa akhlaknya itu, luar biasa akhlaknya itu, dan dia tidak pernah mengaku di publik lihat Nabi dalam keadaan sadar, luar biasa, nggak pernah ngaku. Kenapa? Nabi itu datang kepada kalau seorang beriman itu dalam mimpi, itu pun dengan sifat-sifatnya, bukan datang kepada orang yang sedang dalam keadaan sadar. Itu siapa ente gitu? Ente siapa? Kok Nabi datang ke ente gitu? Presiden saja nggak tahu kita, tiba-tiba datang kepada kita. Terus siapa kita gitu? Ini Nabi datang kepada dia. Masya Allah. Siapa dia? Kok sibuk sekali Nabi itu kunjungi ke dia gitu? Yang orang yang masih hidup saja di zaman Nabi gaman ketangi. Pernahkah Nabi ada riwayat datang ke Umar bin Khattab ketika Nabi sudah wafat? Ada nggak riwayatnya? Anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang masih pernah datang jenguk anaknya. Tidak ada riwayat. Itu artinya apa? Ini yang ngaku wali. Aku sebagai wali. Kenapa? Karamah itu kemuliaan. Karamah itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Maryam alaihissalam. Apa contohnya Maryam? Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan makanan di rumahnya. Antum masih ingatkah di awal-awal kitab ini ada seorang guru di Yordania atau Lebanon, yang mana guru ini sedang mengajarkan penulis buku ini, Muhammad bin Jamil Zaid. Guru ini sedang mengajarkan ilmu kepada penulis buku ini. Dan cerita beliau ini dalam awal buku ini, ketika adzan dikumandangkan, muridnya ini pergi ke masjid. Gurunya ke masjid enggak. Kenapa? Karena gurunya ini sholat di Masjid Haram, sholat di sekitar Ka'bah. Jadi muridnya ke masjid, dia di rumahnya katanya sholatnya nggak di situ, di Masjid Haram. Sepulangnya dari masjid, ternyata muridnya ini mendapati gurunya masih di situ. Zuhur atau belum? Sebelum zuhur ya? Iya. Artinya apa? Artinya berarti dia tuh sudah menyebar hoax sebenarnya. Orang di sini maghrib dia sholat di sana, ngapain di sana? Orang belum adzan atau sudah adzan mikir. Itulah bentuk dari kebohongan mereka. Mengaku sebagai wali, tetapi tata caranya menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Maka wilayah kewalian itu memang ada, tetapi ia tidak terjadi kecuali pada hamba yang mukmin, taat dan mengesahkan Allah. Karamah tidak terjadi syarat untuk seorang disebut wali, sebab syarat demikian tidak diberitahukan oleh Al-Quran. Nah, jadi wali itu memang ada. Wali Allah itu kan ada. Tapi apa? Tidak akan diberikan kecuali orang yang beriman, yang taat dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan itu masih punya akal, bukan orang yang sudah tidak punya akal, artinya tidak gila. Karena ada orang yang mengakui kalau orang yang sudah tingkat keimanannya, ketakwaan sudah tinggi, hanya gila. Jadi wali gila. Wali gila. Enggak, jangankan untuk jadi wali Allah. Boleh nggak orang gila jadi wali kelas? Atau wali nikah aja boleh nggak? Orang gila boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak jadi wali kota misalnya orang gila? Mau milih nggak? Orang gila sih, apa dia jadi wali Allah Subhanahu? Akalnya di mana gitu? Akalnya di mana? Untuk sekelas jadi wali nikah aja wali kelasnya nggak bisa, apalagi jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan-jangan bukan wali Allah, nawaliyadzubillah. Dan ingatlah, Al-Quran dan buah hadis tidak pernah mensyaratkan apapun tentang jadi wali Allah. Kenapa? Karena wali itu karomah. Allah yang berikan kepada orang-orang yang tadi, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Dan tidak semua juga orang yang beriman tapi jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih. Allah yang pilih. Baik. Yang berikutnya, wilayah itu tidak mungkin terjadi pada seorang fasik atau musyrik yang berdoa dan mohon kepada selain Allah. Sebab hal itu termasuk amalan orang-orang musyrik, sehingga bagaimana mungkin mereka menjadi para wali Allah yang dimuliakan. nah, jadi wali itu tidak akan diberikan kepada orang yang fasik. Fasik itu orang yang bermaksiat, apalagi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Orang yang bermaksiat saja tidak diberikan, apalagi kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku sebagai orang yang Masya Allah bisa terbang, kemudian ngaku alam gaib, kemudian banyak hal-hal yang dia ketahui katanya. Apa bedanya dengan dukun? Apa bedanya dengan dukun? Dan dukun itu katanya baru-baru ini ada orang yang hilang, anak hilang di Lombok katanya. Orang tuanya sudah menghubungi puluhan dukun. Anaknya yang ketemukan itu anggota polisi. Berarti kalau memang dia orang pinter, kenapa nggak bisa nemukan anak ini? Katanya sudah sampai setahun dicari katanya. Yang nemukan malah anggota polisi. Itu pun nggak sengaja katanya. Itu buktinya bahwasanya mereka itu orang-orang yang bukan pintar sebenarnya. Orang-orang yang nggak normal. Bukan paranormal, tapi orang nggak normal. Nah, lanjut. Wilayah tidak bisa diperoleh melalui warisan dan nenek moyang atau keturunan, tetapi ia didapatkan dengan iman dan amal solihnya. Apa yang tampak pada sebagian ahli bid'ah seperti kekebalan, memakan api dan sebagainya dengan tidak menimbulkan cedera apapun, maka itu adalah dari perbuatan setan. Hal yang demikian bukan karomah, tetapi istidraj atau penipu dayaan agar mereka semakin jauh tenggelam dalam kesesatan. Nah, ada juga mengaku bahwasanya ketika jadi wali itu, Masya Allah, itu pedang tidak akan pernah menembus badannya. Walaupun pisaunya dari Brazil ya Bu Nafla ya, enggak. Walaupun perangnya dari Brazil misalnya, itu walaupun tebas paku katanya enggak nembus. Itu bukan ciri-ciri wali. Itu malah perbuatan syaitan. Itu malah perbuatan syaitan. Atau orang yang enggak kepanasan, orang yang enggak kena segala macam. Ingat Nabi saja. Seorang nabi yang lebih tinggi daripada wali. Ketika perang, beliau memakai pakaian perang. Anti apa? Anti pedang, bukan anti peluru. Ya, anti pedang. Kemudian memakai semua perangkat agar terjaga dari tebasan-tebasan pedang itu. Nah, kok ini Masya Allah bebas, nggak punya apa-apa. Makanya itu bukan sebagai apa? Sebagai wali Allah, tapi sebagai wali syaitan. Nabi saja sepeninggal beliau Masya Allah dikasihkan, beliau masih punya baju perang yang digadaikan ke orang Yahudi.
ketika beliau meninggal, beliau masih punya utang beliau punya pedang baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi. Itu artinya apa? Bahwasannya Nabi memberikan contoh bahwasanya sekelas Nabi pun nggak bisa menghindar dari tebasan pisau dan pedang itu, harus berjaga diri. Makanya kalau ada orang ngaku seperti itu bukan sebagai wali Allah, tapi sebagai wali syaitan. Nah, Allah berfirman, katakanlah, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Surah Maryam ayat 75. Mereka yang pergi ke India akan menyaksikan orang-orang Majusi lebih dari itu. Di antaranya mereka saling memukulkan pedang dengan tidak menimbulkan bahaya apapun, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, juga tidak oleh para sahabatnya. Seandainya di dalam perbuatan tersebut terdapat kebaikan, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan misalnya, jadi di sini disebutkan pergilah ke India. Di India itu ada ribuan agama dan juga ribuan bahasa resmi. Ribuan agama dan ribuan bahasa resmi, dan disimpulkan dari beberapa agama bahasa kemudian ditulis di uang mereka. Kalau antum lihat mata uang kertas Hindia itu ditulis dengan berbagai macam bahasa di situ. Di antaranya bahasa orang Hindu, Sanskerta ya. Dan itu diambil juga oleh orang Indonesia, dan juga bahasa Urdu, itu bahasanya Muslim yang ada di sana. Bahasa Urdu itu bahasa kayak kita Melayu ini, Malaysia, Indonesia, Singapura, kemudian apa lagi? Brunei ya. Nah di sana Urdunya itu dipakai oleh orang-orang India, Pakistan dan Bangladesh, IPB. India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Nah, sana orang-orang Hindunya, orang-orang kafirnya pun kebal mereka. Padahal mereka orang-orang kafir. Makanya kalau kita ingin kebal nggak usah Muslim, katanya. Orang kafir pun bisa demikian gitu. Dan ingatlah, Islam tidak menganjurkan demikian dan tidak mencontohkan demikian. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melaksanakan itu, dan juga para sahabat-sahabatnya. Kalau emang itu baik, lasabaquna ilaih, kata para ulama. Kalau memang itu baik, pasti mereka yang telah dahulu melaksanakan itu. Namun karena ini buruk, maka mereka tidak melaksanakan itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, berikutnya. Menurut persepsi kebanyakan manusia, wali adalah orang yang mengetahui ilmu gaib. Padahal ilmu gaib adalah sesuatu yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Memang terkadang hal itu diberikan kepada sebagian rasulnya jika dia menghendaki. Allah berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Quran Surah Al-Jin 26-27. Dengan tegas, ayat di atas mengkhususkan pemberian hanya untuk para Rasul dan tidak menyebutkan yang lain. Nah, di antara keyakinan manusia yang tersebar ini disebutkan di Arab ya, di juga di Indonesia, bahwasanya wali itu mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib. Tidur pun katanya masih bisa mengetahui. Di tidurnya itu luar biasa, tidurnya wali itu mengetahui. Di tidurnya, apalagi meleknya katanya. Ya, bahkan mengetahui hal yang gaib. Allah membantah mereka. Kenapa hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib? Adapun hambanya Allah pilih, itu hanya Rasul saja. Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahada, alimul ghaibi fala yuzhar ala aibihi ahadan illa man tada minar rasul. Jadi hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, maka Allah tidak akan menampakkannya kecuali Allah tampakkan kepada orang yang Allah ridho. Itu diantaranya Rasul. Hanya Rasul saja. Nah, karena ketika ada orang yang mengetahui hal yang gaib, kita siapa? Kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak. Allah hanya menyatakan mengetahui hal gaib itu hanya kepada Nabi saja. Itu pun yang Allah kabari. Naam.
Sebagian orang menyangka bahwa setiap kuburan yang di atasnya dibangun kubah adalah wali. Padahal bisa jadi kuburan tersebut di dalamnya adalah orang fasik, atau bahkan mungkin tak ada manusia yang dikubur di dalamnya. Membangun sesuatu bangunan di atas kuburan diharamkan oleh Islam. Dalam sebuah hadis sahih ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang mengapur kuburan atau membangun sesuatu di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Seorang wali bukanlah yang dikuburkan di dalam masjid atau yang dibangun di atasnya suatu bangunan atau kubah. Hal ini justru melanggar ajaran syariat Islam. Demikian pula mimpi bertemu dengan mayit tidak merupakan dalil secara syara' atas kewalian. Bahkan bisa jadi ia adalah bunga tidur yang berasal dari syaitan. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada apa yang diyakini oleh manusia sekarang ini, mereka meyakini bahwasanya ketika ada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya itu kubah-kubah, itu dikatakan sebagai sebagai wali. Sehingga apa terjadi? Banyak mengundang masyarakat untuk mengunjunginya, mengunjunginya. Ingat, boleh kita kunjungi kuburan secara umum ya. Tapi itu Nabi SAW memerintahkannya. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Apa kata Nabi? La tajal qubur 'ida. Janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat id berulang-ulang. Ya, pas lewat kita lihat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan sebagai hal-hal yang sering berulang-ulang. Kenapa? Karena dikhawatirkan muncul keyakinan bahwasannya penghuni kuburan itu bisa mengetahui, bisa menjawab doa-doa kita. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Dalam sekian waktu puluhan tahun kuburannya biasa-biasa saja, namun ketika dibangunkan nanti pada akhirnya orang-orang mengakukan kuburan tersebut. Padahal itu bukan orang biasa saja. Bahkan kalaupun wali pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Hanya Allah yang maha mampu menjawab segala permintaan doa hamba-hambanya yang masih hidup ini. Makanya Nabi melarang kaum muslimin membangun kuburan. Bahkan menyemennya pun dilarang. Bahkan meninggi pun dilarang. Hanya sebatas sejengkal saja tingginya, sebagai tanda saja. Selebihnya itu menyemennya, membangunnya, apalagi sampai kubah-kubah itu sudah dilarang. Nah, jadi bukanlah seorang wali itu orang yang dibangun di atas kuburannya itu bangunan-bangunan, tidak. Tapi orang yang wali itu orang yang bertakwa kepada Allah dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga ciri wali itu ketika dia melihat Nabi di dalam mimpinya. Bukan juga, karena banyak orang yang mengaku sebagai wali karena apa? Melihat Nabi dalam mimpi. Ada yang juga melihat Nabi dalam keadaan sadar. Itu bukan barometer orang itu jadi wali atau bukan. Bisa jadi itu hanya sekedar mimpi saja, bukan merupakan suatu tanda bahwasanya dia juga sebagai wali. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena mimpi itu bisa dua, bisa dari Allah dan bisa dari syaitan. Jadi ada ngaku-ngaku sebagai wali karena mimpi Ibrahim itu bukan nabi sebenarnya, hanya dia ngaku sebagai, kan nggak ada yang membuktikan kan? Nggak ada yang bisa membuktikan benar nggak dia mimpi lihat Nabi. Ada nggak yang bisa membuktikan? Nggak ada, hanya dia yang tahu kan? Bisa dia ngarang-ngarang. Jadi dia ngarang-ngarang. Waliyadzubillah. Nah, habis ya? Habis. Baik, dengan demikian kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan wali Allah dan wali syaitan. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin dikoreksi. Tafadhol. Silakan, masih ada waktu ya? 5 menit lagi. Nah, Masya Allah. Mana yang lebih duluan nih? Silakan. Saksi nikah apa saksi apa? Oh, saksi nikah, Masya Allah. Dia menikah itu kan dia nikah di dua ambil dua nikah, tapi
saya sebagai saksi diminta sebagai saksi. Gimana Ustaz? Saksinya. Ya. Nah, menikahkan orang yang sudah hamil duluan, itu para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya bertiga ini mengatakan tidak boleh menikahkan orang yang sedang hamil di luar nikah, atau menikahkan orang yang sudah cerai misalnya ketika dia sedang hamil. Jadi diceraikan oleh suaminya saat dia hamil, terus nikah lagi, nggak boleh kan? Kenapa? Itulah pentingnya masa iddah itu. Pentingnya masa iddah agar suami berikutnya itu ketika berhubungan dalam keadaan suci rahim. Namun ketika dalam keadaan hamil, walaupun yang menghamili itu adalah suaminya, suaminya bukan, orang yang menghamilinya itu tidak boleh. Harus dalam keadaan bersih suci. Tujuannya apa? Agar rahimnya bersih dari campur baur air mani itu. Nah, para ulama ini diantaranya Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil sampai melahirkan, baru dia sudah boleh ijab qabul, walaupun dengan orang yang hamil atau orang dengan orang lain. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan ijab kabul orang yang sudah hamil ini, tapi dengan syarat jangan berhubungan sampai dia melahirkan. Pertimbangannya Imam Syafi'i apa? Apa pertimbangannya? Karena psikologis seorang wanita ketika sedang dia hamil, kemudian tidak dinikahkan, maka akan berdampak kepada janinnya. Dia khawatirkan akan berdampak kepada janinnya. Itu pertimbangannya hanya sebagai apa? Akliyah saja. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak boleh boleh menikah, tapi jangan apa? Dengan syarat apa? Jangan berhubungan. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Apa kata masyarakat? Masih jelaskan et pinapa dia? Et pantoro rake katanya. Ya Bu Dapi ya? Et pantoro rake katanya. Itulah masyarakat kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, boleh nggak kita jadi saksi itu? Boleh nggak kita menyaksikan? Kalau kita memakai pendapatnya Imam Syafi'i, boleh menyaksikan itu, tapi itu syaratnya tidak boleh berhubungan sampai dia melahirkan. Ya, kewajiban kita. Iya, nanti jadi keluar dari pertimbangan istrinya, suami yang stres nanti. Ada pinapa tadi. Ya itu pendapat ulama. Kalau kita merujuk kepada jumhur ulama, nggak boleh menikahkannya, nggak boleh, kemudian juga saksi pun nggak boleh. Kenapa? Ikut-ikutan berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ikut-ikutan dalam membantu mensukseskan apa? Perbuatan dosa dan juga maksiat. Alhamdulillah, tsumma na'udzu bidzalik. Itu jawabannya. Jangan sedih. Slide yang berikutnya. Nah. Jadi masalah tanggung jawab orang tua kita yang beberapa tahun di tempat tinggalnya, ada anak yang murtad. Anaknya murtad? Iya, ada beberapa anak karena salah pergaulan kita. Yang satunya dia buang langsung anaknya, nggak diakui. Setelah dia murtad, yang satunya masih diakui. Kenapa masih? Dan kenapa diakui? Karena ada dibuat, tapi yang satunya meskipun anaknya murtad masih diakui sebagai anaknya. Mana yang benar menjawab sebagai orang tua? Ya, seorang ketika sudah murtad, maka segala yang berkaitan dengan hukum Islam, begitu warisnya dan segala macam berhenti.
Artinya ketika bapaknya meninggal, maka tidak ada alasan lagi anaknya yang murtad ini mendapatkan warisan. Ketika anaknya sudah murtad, maka seorang ibu, bapak juga tidak punya hak untuk mewalikan jadi wali anaknya. Putus semuanya. Hanya sebatas dalam hubungan dunia saja. Dalam hubungan dunia saja. Nah, masalah diakui, hukum Islam mau diakui atau tidak tetap berjalan. Artinya ketika anaknya sudah murtad, maka hukum ukhuwah Islamiyah atau akidah Islamiyah sudah terputus. Hanya sebatas apa tadi? Hubungan dunia saja. Makanya dalam Al-Quran, imma yablughannaka 'indaka al-kibra ahadu aqlahuma fala taqul lahum uffin. Jadi kalau seandainya orang tua ini hubungannya orang anak kepada orang tuanya. Di akhir ayat mengatakan wasahibhum fid dunya ma'rufah. Kalau mereka kufur, maka temanilah mereka hanya sebatas hal-hal dunia saja. Agama tidak boleh, terputus. Misalnya ya, terputus. Manakah yang benar? Yang benar itu yang tidak diakui lagi sebagai anaknya, sebagai dalam dalam hubungan dunia agama yang enggak berlogik. Tapi kenapa yang anak ini kok masih diakui? Jadi yang salah itu yang masih diakui sebagai hubungan anak dalam hal agamanya. Dalam hubungan biologis mungkin dia masih sebagai orang tua, tetapi sebagai anaknya. Tapi kalau dalam agama terputus. Cukup ya? Kita adzan dulu. Adzan dulu Bapak.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kita akhiri atau kita cukupkan? Fadhal. Terkait dengan kuburan dekat, apakah boleh kita untuk tanda batu terhadap batu bikin boleh, karena itu dua dari akan Nabi. Nabi melarang hanya membangun saja. Tapi kalau sebagai tanda batu misalnya, atau batu nisan, tapi jangan sampai tingginya melebihi tinggi yang Nabi larang. Yang Nabi larang. Ya, cukup 1 jengkal saja. Sebagai tanda bahwasanya itu hanya sebagai kuburan. Kalau antum pergi ke samping Masjid Nabawi, itu ada Masjid Baqi atau kuburan Baqi. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk pergi ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Samping kuburan di samping Masjid Nabawi itu kuburan raja-raja di situ, para sahabat, bahkan juga penguasa-penguasa dari zaman dulu sampai zaman sekarang di Madinah, bahkan para orang-orang kerajaan. Enggak ada yang diistimewakan. Semuanya rata, semuanya hanya batas saja. Pun tinggikan dikurang dari itu 1 jengkal. Jadi setiap orang yang mati di Madinah maka disarankan untuk dikuburan di Baqi. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kata Nabi, "Man arada ay yamuta fil Madinah falyaf'al." Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka hendaknya dia melakukan. Ya, kenapa Nabi memberikan syafaat kepada para penghuni Baqi itu? Kepada penghuni Baqi. Bukan dahulu, waktu kita kuliah, ada dosen kita cerita. Punya teman, supirnya itu orang Indonesia dari Semarang. Supirnya itu sudah belasan tahun kerja dengan dia. Nah, sama majikannya ini disuruh pulang. Bayangkan belasan tahun nggak pulang-pulang deh, disuruh pulang. Ayo pulang katanya. Kunjungi nanti sebelum 2 bulan balik lagi, ambil cuti lah. Supirnya nggak mau. Udah gini aja katanya. Ini tiketnya sudah saya beli kata dia. Gunakan tiket ini. Kalau sampai bandara pulang lagi nggak apa kata. Balik lagi ke Madinah katanya. Kenapa? Saking ingin matinya di Madinah. Akhirnya dia siapkan koper segala macamnya itu karena berapa jam kan harus tiba-tiba di bandara kan sebelum take off ya. Jam-jam detik dia berangkat itu majikan sudah siap. Ketika majikannya masuk ke kamarnya, dia sudah meninggal. Supirnya sudah meninggal. Akhirnya dia jadi pulang. Supirnya dipulang ke Indonesia kan sudah meninggal. Akhirnya dia dikuburkan di Madinah. Karena memang niatnya ingin meninggal di Madinah. Maka kata Nabi, kenapa orang yang meninggal di Madinah akan dikuburkan di Baqi, dan orang yang di Baqi itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kan selama tidak membangun. Ya, dibangun. Yang lalu dibangun. Kalau mengatakan kerikil, tanah-tanah, enggak apa-apa. Sebagai tanda bahwa itu sebagai kuburan. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.